Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan, termasuklah kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Alhamdulillah, tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah Kitabu Dhammil Jahi Warriya. Ya, pembahasan mengenai fitnah tercelanya yang namanya jah. Jah ini kedudukan yang membuat kita merasa bangga. Ya. Warriya dan riya. Ya, riya ini udah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Lawannya ikhlas. Ya. Anna aslal jahi huwa intisyarus sauti, intisyarus saiti. Ya. Jadi yang namanya al-iljah ini pangkat atau kedudukan yang membuat kita bangga, asalnya adalah intisyarus saut, intisyarus saiti. Artinya tersebarnya informasi mengenai kehebatan-kehebatan kita. Jadi kita di mana-mana dicerita tentang kelebihan-kelebihan. Ini yang mendorong kita ada rasa rasa bangga. Ya. Ada orang bilang kayak mau terbang. Itu. Jadi ini bahasa populer juga. Hati-hati kalau kita terlalu dipuji-puji orang, apalagi sudah merasa popularitasnya sangat tinggi, hati-hati. Ya, jadi ini nanti pembahasannya kan larinya ke hati, ya. Karena walaupun kita dipuji oleh orang, tetapi tidak ada keinginan kita untuk berusaha supaya dipuji, nah, itu yang aman, ya. Jadi, tapi kalau mencari-cari usaha, apalagi usahanya tidak legal, usahanya itu melanggar agama demi mencapai popularitas supaya disebut oleh orang wah, disebut oleh orang wah sangat ini, itu yang dilarang, itu yang tercela. Apalagi yang namanya riya. Ya, kalau riya ya memang ya beribadah, khususnya ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah. Ya, maka Allah tidak suka, Allah benci. Ya, karena cintanya terbagi dua. Nah, itu kan. Jadi dia betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Jadi wal istiharu wa huwa mazmumun. Jadi istihar ini ya masyhur, popularitas itu kalau dicari-cari, apalagi timbul dalam hati kita yang mengantar menjadi riya, inilah mazmum. Ya, sesuatu yang tercela. Ya, artinya tidak baik karena merusak tentang nilai keberadaan ibadah yang pernah kita lakukan. Jadi menjadi rusak. Bal mahmudul ladzi al-khamul illa man syahirullahu linashri dinihi min ghairi takallufin, ya tabil min ghairi takalluf talabil asyuhrati minhu. Nah, tapi kalau kita dikenal oleh orang sampai populer, ya, tetapi
memang tidak ada usaha, ya, tidak ada usaha untuk mencari-cari itu. Ya, itu kita populer, ya, dikenal oleh orang hanya karena kita terlibat di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Allah. Ya, misalnya linasri dini, ya, pergi mengembangkan dakwah Islam, lalu kemudian dia terkenal. Minggari takalluf bukan memang dicari-cari, dan memang tidak ada upaya untuk supaya populer. Jadi popularitasnya itu karena alamiah, karena memang dalam konteks dia pergi berdakwah kemana-mana, dia dirikan pondok pesantren, dia dirikan rumah sakit Islam, dia membangun panti-panti asuhan, mengumpulkan anak-anak yatim, memberangkatkan orang-orang lemah untuk pergi umrah, lalu kemudian itu viral, itu urusan orang lain lah. Itu tidak apa-apa, itu terpuji. Kenapa terpuji? Karena bisa memberi motivasi kepada orang lain. Nah, jadi sekali lagi ini banyak kembali kepada hati masing-masing. Jadi nanti perbedaan antara madhumum tercela itu lebih kepada usahanya. Apalagi kalau usahanya mencari-cari, ya, dia nyogok-nyogok orang supaya dipiralkan apa segala, supaya dia terkenal. Kalau terkenal, ini berpotensi mendapatkan satu kursi di DPR. Itu bahaya tuh, rusak. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali di situ, memang karena alamiah, apalagi kalau dia seperti yang kita sebutkan tadi ini dalam rangka mengembangkan dakwah, mengembangkan pendidikan, mengembangkan rumah sakit Islam dan seterusnya, kemudian dia terkenal, itu terpuji karena bisa memberi motivasi kepada orang yang lain. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Jadi kebahagiaan negeri akhirat kelak nanti di sana itu naj'aluha, kami siapkan kebahagiaan akhirat itu lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Kami siapkan bagi orang-orang yang waktu hidup di dunia dia tidak menghendaki suatu ketinggian, maksudnya pangkat yang tinggi, memang tidak ada di situ. Jadi tidak membangga-banggakan dirinya sampai tadi itu, maka itulah bagi orang-orang seperti ini Allah sediakan bagi nanti ad-darul akhirah. Ya, maksudnya orang yang selalu tawadu. Jadi selalu tawadu, selalu rendah hati, dia tidak mau ini, tidak mau itu. Ya, tapi kalau dia ditawari dan dia melakukan, tapi tidak ada niatnya sama sekali. Wala fasadan, dan juga selama di dunia dia tidak melakukan kerusakan, ya. Dari kerusakan, baik kerusakan dunia, apalagi kerusakan yang berimplikasi kepada rusaknya amalan-amalan akhirat. Nah, jadi selama itu bisa terhindar dari itu, maka ganjarannya Allah siapkan kebahagiaan akhirat kelak. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan secara spesifik tentang kebahagiaan akhirat diberikan kepada orang seperti ini, itulah kelebihannya. Ya, sebaliknya kalau orang itu di dunia hanya mencari-cari, apalagi ria, mencari-cari popularitas, mau disebut orang yang ini, orang hebat, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat kelak. Itu kira-kira gitulah. Jadi jamaah baina iradatil fasadi wal uluwi fil ardi wa baina anna darul akhirah ya lil khali anil iradatani jami'a. Jadi mengumpulkan dua sifat ini, yaitu menghendaki, orang yang menghendaki kerusakan dan menghendaki ketinggian di dunia, ya tadi itu, ya, dan untuk kebahagiaan akhirat itu tidak akan bisa bergabung. Ya, artinya
penjelasannya tadi itu bahwa bagi orang yang menghendaki seperti ini kebahagiaan akhirat kelak tidak akan dapat. Jadi tidak bisa bergabung. Ya, sebaliknya yang bisa adalah orang yang tidak ada di dalam hatinya ingin merusak dan tidak ada untuk ingin uluan ya fil abdi. Ya, selalu sifat mau tinggi hati, keras kepala dan seterusnya, itu yang merusak. Yang kedua di surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks materi ini adalah man kana yuridu al hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ya, jadi siapa ya yang menghendaki kehidupan dunia ini wazinataha dan perhiasannya, ya nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan memberikan kepada mereka amal-amalnya, jadi sesuai yang diinginkan. Jadi ketika di dunia dia melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, tapi memang keinginannya semata-mata untuk kehidupan dunia, semata-mata hanya untuk perhiasan-perhiasan dunia, aksesorisnya. Ya, jadi bukan semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah, tapi yang niatnya memang untuk itu, niatnya memang untuk itu. Maka nanti kami akan berikan sesuai dengan keinginannya itu. Jadi la yubkhasuna fiha. Jadi mereka ini wahum fiha la yubkhasun. Jadi mereka tidak akan dikurangi sesuai dengan niatnya itu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Bagi orang-orang seperti ini ya laisa lahum fil akhirat, nanti di akhirat kelak tidak ada yang dia dapat illa an-nar, kecuali dengan api neraka. Nah, inilah bahayanya kalau berbuatnya itu bukan karena mencari ridha Allah, bukan karena ikhlas, tapi karena itu tadi. Nah, itulah tercelanya, itulah fitnahnya, ya, itulah fitnahnya. Jadi wahbita ma sana'u fiha batilun makan ya'malun. Jadi apa yang dia lakukan itu terhapus. Nah, inilah biasa dikhawatirkan para ulama. Maka menjaga hatinya itu menjadi kata kunci, karena amalan-amalan yang baik tapi karena kita ria, niatnya tidak ikhlas, maka itu akan terhapus. Ini ayatnya, wa batilun makan ya'malun, dan apa yang pernah dia lakukan menjadi batil semuanya. Dulu saya pernah tanya guru saya, ada guru saya kiai ulama besar di kampung, lama tinggal di Mekah mengaji. Saya tanya, ya Syekh, Puang, guru, kenapa kita tidak ada menulis buku supaya kami ini para santri murid-murid bisa diwariskan ilmu yang setiap waktu, setiap saat kita bisa telaah, setiap saat kita baca. Apa jawabannya? Beliau hanya menjawab, kalau saya menulis buku lalu terbetik di dalam hati saya supaya saya dikenal sebagai orang pintar, maka itu saya sudah berbuat riya, dan keriakan saya itu bisa menghapus ibadah-ibadah saya yang lain. Nah, itu yang ditakutkan itu. Jadi banyak ulama besar yang sudah baca banyak kitab tafsir, banyak kitab hadis, banyak fikih. Kalau diajak ceramah, luar biasa ya ilmunya itu. Apalagi kalau makin banyak ditanya, makin banyak penjelasannya. Cuma kalau diajak menulis karya, ini masalahnya, karena tidak ada peninggalannya. Jadi begitu wafat, hilanglah ilmunya. Ternyata setelah salah satunya yang saya tanya, itu rupanya karena takut ria. Takut ria. Seperti itu. Nah, tetapi ulama yang lain selama hatinya bisa terjaga, maka tidak apa-apa. Karena justru amal jariah dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa ditinggalkan.
Jadi menulis itu juga penting. Ya, kata Syekh Kiai Muhammad Mustafa Ali Yaakob, ya, wala tamutunna illa katiban. Janganlah kamu meninggal dunia sebelum kamu pernah menulis karya. Nah, itu. Karena kita sudah meninggal tapi karena ada karya kita macam ini. Ini yang kita baca ini kitabnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu wafat tahun 1111 Masehi. Nah, coba sekarang 2023. Udah lebih 1000 tahun yang lalu wafatnya. Tapi karena ilmunya ini yang kita baca lalu disebarluaskan kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkan sebagaimana apa yang ada dalam kitab ini, saya selaku perantara mendapat pahala, penulisnya lebih-lebih. Nah, ini namanya ilmu yang bermanfaat, mengalir terus. Nah, tapi sekali lagi karena penulisnya ini mampu menjaga hatinya untuk tidak ria, ya tidak ada urusan apakah dipuji atau tidak, yang jelas saya menulis buku. Apakah orang menilai baik atau buruk, yang jelas saya bersedekah. Seperti orang misalnya nyumbang di masjid lalu disebutkan namanya, orang lain memuji atau tidak itu bukan urusan. Jadi jangan juga dia itu sih disebutkan namanya, jangan-jangan dia mau ria, apa pula urusannya. Karena disebutkan nama itu bisa menjadi motivasi. Ya, sama di Al-Quran, coba tengok di akhir surah Wadduha. Ya, itu ada bunyinya itu wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi adapun nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu fahadits. Fahadits itu artinya ya ungkitlah, ceritakan kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita ceritakan nikmat Allah kepada kita, kita ceritakan orang lain karena adanya nikmat yang kita dapat dari Allah, baik nikmat ilmu, nikmat jabatan, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat apa saja, sesuatu kita ceritakan, tidak apa-apa. Ya, paling tidak bisa beri motivasi lah. Itu kebaikan itu juga bisa ya terkena bagi orang lain. Yang penting hati bisa terjaga. Dalam banyak riwayat ketika ditafsirkan ayat Wadduha ini, para sahabat kalau bangun sholat tahajud malamnya, besok dia ceritakan kepada orang lain, wih, alhamdulillah tadi malam saya sholat tahajud. Nah itu jangan dinilai, wah ini riak nih, belum tentu. Mungkin dia cerita supaya orang lain motivasi, karena itu salah satu menjalankan perintah Allah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi sekali lagi ukuran riaknya bukan hanya semata-mata karena dicerita, karena ditampilkan, karena ditampakkan, tetapi sangat tergantung kepada hati yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud tadi ini. Kalau tidak terjaga hati dengan baik, maka itu efeknya yang tadi amalan kita bisa terhapus. Gitu. Wa hadza aidan mutanabi bil umumi li hubbi al-jahi fa innahu azamu lazzatin min al-lazzat al-hayatid dunya. Jadi, nah di dalam ayat ini diceritakan tentang orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kalau di dalam ayat ini yang bersifat umum dalam pengertian kehidupan dunia dan perhiasannya, maka termasuklah kehidupan dunia tadi itu adalah pangkat, kedudukan dan jabatan apapun yang kemudian merasa tinggi. Nah, itu dunia itu. Dan itu bahkan disebutkan fa inna ma'azamul ladzati minal ladzati al hayatid dunya. Bahkan itu sebenarnya kehidupan dunia yang lebih besar, karena itu tadi pengaruhnya lebih besar. Jadi aksar zinati min zinatiha, dan itu perhiasan yang paling besar, paling tinggi ya, paling tinggi. Maka pengaruhnya juga makin besar juga. Ya. Tapi kalau orang dengan adanya kedudukan, adanya pangkat, lalu kemudian diarahkan ke hal-hal yang positif, menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita semakin terjaga agama kita, menjadi sarana untuk bisa berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada daerah kita, berbuat baik kepada yang lebih besar, maka itu menjadi amal jariah. Jadi sangat tergantung ya. Kalau dengan kita
memegang sebuah amanah, tapi justru menjadi wasilah untuk lebih beragama dengan baik, lebih bertakwa, lebih bisa lebih banyak memberi manfaat baik kepada diri, keluarga, orang lain, apalagi bangsa dan negara ini, itu jauh lebih baik. Ya, jadi lebih kepada sikap kita aja, lebih kepada sikap kita aja. Jadi sama ini. Ya, hasbum ri'in, ini hadis. Wa fil hadis hasbum ri'in hasbum ri'in minasyarri ayyushiran nasu ilaihi. Ya, bil asabi fi dini wa dunya illa man asamahullahu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi seseorang itu, ya, seseorang itu, kejahatan dari setiap orang itu ya sangat dipengaruhi, tergantung ya sampai sejauh mana manusia itu ya memberi isyarat menunjukkan kepada ininya. Jadi bil asab itu dengan telunjuknya dalam agama dan dunianya ya, illa man asamahullahu. Jadi artinya begini, kejahatan seseorang itu ya baik dari sisi agama dan dunianya ya tergantung daripada dia mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, kecuali ya bagi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ini ketika dalam dunia ada jabatan kedudukan apapun namanya, itu yang kemudian dia bisa menarik dia, mengarahkan dia untuk bisa menjadi jahat, menjadi buruk baik dari sisi dunia dan agama. Nah, kecuali bagi orang yang Allah yang memang menjaganya. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa bentuk secara fisik kalian, akan tapi Allah itu memandang kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, jadi sama tadi penjelasannya ini bahwa memang secara lahiriah kita juga tidak bisa memvonis karena sangat tergantung pada kemampuan hatinya betul-betul terjaga. Karena itulah yang Allah jaga. Ini yang dimaksud Allah memandang kepada hati, tapi juga amal, ya, amalan-amalan kita. Ya, jadi dalam hadis yang lain, kalau ini tadi hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Nah, dalam hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ahli jannah." Ya, maukah ya kalian saya tunjukkan penghuni surga? Ya, kullu da'ifin mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah dan dilemahkan. Ya, jadi walau aqsama 'alallahi la abarrahu. Jadi salah satu di antara penghuni surga yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lemah dan dilemahkan. Maksudnya lawannya dari orang yang, kan tadi ini kalau orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya ketinggian di dunia itu kan dianggap orang yang bukan lemah. Nah, sebaliknya justru yang diantara tanda orang yang akan masuk surga sebagai penghuni surga oleh Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini adalah orang yang lemah dan dilemahkan. Andai kata dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, Allah akan memenuhi sumpahnya itu. Ya, artinya begini, karena kalau orang yang lemah dan dilemahkan itu tingkat kejujurannya sangat tinggi. Bahkan dalam ada riwayat yang lain, antara dirinya dengan Allah itu tidak ada lagi pembatas. Jadi cepat diterima doanya. Maka hati-hati kalau ada orang yang lemah kita sakiti, itu betul-betul hati tulus itu dia mendoakan kita itu bisa tembus. Nah, itu hati-hati. Ya. Nah, sebaliknya wa ahlun nar, ya, maukah Anda tahu saya tunjukkan kepadamu penghuni neraka?
Nah, beliau mengatakan kullu mutakabbirin mustakbirin jawazin, yaitu orang sombong. Mustakbirin orang angku, jawazin dengan sifat sangat kasar. Nah, itu sebaliknya. Jadi ini lawannya ya. Jadi sombong dan sifatnya kasar. Nah, jadi ini tercermin dari hati. Jadi ini dua digambarkan dalam hadis ini, sifat yang sangat berlawanan. Jadi inilah beberapa hadis dan ayat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang menunjukkan bahwa tentang sifat-sifat kesombongan yang bisa diawali dari tadi itu karena popularitasnya sangat tinggi. Karena apa? Karena pangkat, karena kedudukan, karena jabatan, atau karena apapun yang membuat hati bisa tergeser ya, sampai sombong dan angkuh itu dijauhi, apalagi sampai ria, karena ini yang bisa merusak amalan kita. Jadi sekali lagi tema-tema seperti ini dibahas Imam Al-Ghazali sebagai bagian dari penyakit hati, karena ini bisa merusak dan ini tidak boleh dianggap sepele. Apalagi hari ini adalah kita berada di era global ya, era informasi teknologi yang sudah sangat canggih. Itu bisa dimanfaatkan bagi orang-orang, sangat tergantung niatnya. Kalau kita populer karena faktor media yang sudah sangat terbuka, tapi niatnya dijadikan sebagai media dakwah, itu sangat bagus ya. Jadi misalnya kita buat Facebook, kita buat Instagram, kita buat media-media ini, tapi isinya itu dakwah. Ya dakwah sesuai kemampuan kita. Ada guru saya ngajari saya gini. Nah, jadi kau berbuat sesuai dengan kemampuanmu, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Jadi apapun yang bisa kita memberi manfaat bagi diri, keluarga dan orang lain, kita lakukan. Itu aja niatnya. Insya Allah Allah menjaga kita, karena Allah senang dan orang-orang senang. Jadi karena saatnya ini media sosial, itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Ngajak orang untuk berzikir, ngajak untuk orang beribadah, ngajak orang untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun pasti memberi manfaat. Ya, tapi jangan jadikan media ini untuk cerita kejelekan orang, apalagi media kampanye yang negatif. Ya, kalau kampanye yang baik tidak apa-apa, tapi kalau keburukan orang, apa tuh riwayat-riwayat digitalnya yang sudah lama, tapi karena itu menjadi sesuatu supaya orang tahu semua keburukannya, itu jangan, tidak boleh. Itu kita dilarang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi membuatkan berita hoax. Jadi sekali lagi inilah pembahasan kita pada siang hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bermunajat, semoga hati dan pikiran kita terjaga, tertata dengan baik sehingga jauh dari sifat-sifat negatif sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa atas ilmu yang disampaikan Profesor Dr. Wahyudi Ismail Magid. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berarti untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Awali segala perbuatan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz Wahyudi saya menjadi berkah amal jariah dan menjadi cahaya di alam barzakh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah, mendapatkan ridhonya, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan semoga menjadi wasilah diampunkan dosa dan kesalahan kita di masa lalu, dan Allah jaga kita saling dan di masa yang akan datang untuk selalu istiqomah dalam taat dan kebaikan, dan kita dijauhkan dari kemaksiatan hingga akhir hayat. Dan semoga dengan keberkahan di sini Allah jaga anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi generasi cinta Allah, cinta Rasulullah, dan terus perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan semoga dengan keberkahan di sini Allah selalu berikan kepada kita rezeki yang halal, berkah dan berlimpah, untuk kita berinfak lebih banyak lagi untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan keberkahan di sini juga Allah panggil kita dan Allah izinkan kita untuk sampai ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama seluruh keluarga kita dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan dalam
wasallam. Allahumma Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf yang hadir, semoga berkah selalu. Barakallahu fikum. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih Allah. Kita pulang kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa gurina Maulana Muhammad. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.